Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sony Hartoko, NIM E01231135, Fakultas Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama, Kalimantan Barat. Menjawab soal UTS. Pertanyaan pertama, seperti apa konsep dan urgensi Pancasila? Jadi pemahaman konsep dan urgensi Pancasila sebagai mahasiswa, ya kita pertama-tama ya bersyukur ya atas karunia Tuhan, atas adanya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi kita juga diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai pedoman, kemudian berperilaku di masyarakat berdasarkan atas nilai-nilai yang terkandung di Pancasila, sehingga kita bisa merasakan betapa pentingnya Pancasila untuk kedaulatan NKRI serta kewajiban kita untuk menjaga dan memperkokoh keutuhan NKRI. Jadi melalui pemahaman yang lebih dalam pada nilai-nilai Pancasila ini, kita tentu ya pernah mempelajari pendidikan Pancasila dalam mata pelajaran, mungkin kalau dulu PPKN, PMP, PKN kalau sekarang kalau tidak salah itu dari zaman SD, SMP, dan SMA. Namun apakah kita sudah benar-benar memahami nilai-nilai Pancasila yang lebih dalam dan luas ya? Jadi jawabannya pasti kita berbeda-beda ya. Jadi dengan ini hal tersebut menunjukkan masih terdapat perbedaan pemahaman tentang konsep pendidikan Pancasila. Kita kembali ke masa lalu tentang sejarah bangsa Indonesia. Sebetulnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan menjadi satu sistem. Jadi sejak zaman dahulu wilayah-wilayah di Indonesia dalam perilaku kemasyarakatan itu ya menggunakan nilai-nilai ini sudah dipegang teguh oleh masyarakat. Sebagai contoh yang pertama, jadi yang pertama kita percaya Tuhan, kemudian terjadi musyawarah, solidaritas atau kesetiakawanan sosial dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dan perhatikan secara seksama butir-butir tersebut dalam masyarakat, apakah masih ada? Nah, ini yang menarik. Sebenarnya memahami Pancasila juga diperlukan untuk mencegah apabila kita menemukan permasalahan yang kedepannya mendera Indonesia. Jadi seperti ya kayak di disintegrasi bangsa, kemudian adanya orang yang jadi narkoba, teroris, dan tindakan-tindakan radikal-radikal yang menghancurkan bangsa. Nah, itu kan semua di luar dari prinsip-prinsip dari nilai-nilai Pancasila. Jadi artinya ini masih ada celah dan potensi tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi oleh karena itu, dengan memahami konsep urgensi Pancasila ini, kita sebagai warga negara berbangsa, bernegara, Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini, kita dapat meminimalis hal-hal tersebut terjadi di kemudian hari. Ya, kita sebagai mahasiswa tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri, agar kita menjadi masyarakat dan melihat Pancasila ini sebagai pedoman atau kaidah penting dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku di kehidupan sehari-hari. Jadi didasarkan atas hal ini, konsep urgen Pancasila ini kita sebagai mahasiswa, ya kita kutip dari Bronson 1998 tentang civic knowledge, yaitu pengetahuan, ya kita harus lebih luas. Terus kemudian civic
disposition berkarakter kebangsaan dan civic skill, itu bagaimana keterampilan kita. Artinya sebagai warga negara yang muda, hal ini semoga menjadi landasan untuk pengembangan kita sebagai mahasiswa untuk sadar dan mewujudkan semangat Pancasila. Saya pikir seperti itu. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan sumber historis, yuridis, sosiologis, dan politis Pancasila. Jadi menjawab sumber historis, sosiologis, dan politik pendidikan Pancasila, pertama kita bahas sumber historis pendidikan Pancasila. Jadi saya ingat Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jadi pernyataan tersebut dapat dimaknai sebagai fungsi penting dalam pembangunan kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Dalam peristiwa sejarah nasional, banyak hikmah yang dapat kita petik. Misalnya, mengapa bangsa Indonesia sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami kekalahan dari penjajah? Jawabannya karena perjuangan pada waktu itu masih bersifat di daerah. Artinya kurang adanya persatuan, mudah dipecah belah, dan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi termasuk dalam bidang persenjataan itu kalah. Hal ini berarti bahwa apabila integrasi bangsa lemah dan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi lemah, maka bangsa Indonesia dapat terjajah kembali. Ini bahaya. Atau setidak-tidaknya ya daya saing bangsa itu melemah. Jadi kesimpulannya makna Pancasila adalah sumber historis ini agar memberi pemahaman ya, meningkatkan motivasi semangat juang bangsa dan negara untuk menguasai ilmu, pengetahuan, serta teknologi. Oke, seperti itu. Kemudian sumber sosiologis. Pendidikan Pancasila sosiologi dipahami sebagai ilmu kehidupan antar manusia. Jadi menurut Sukanto 1982, jadi menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologi ini, kita dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dan bijaksana. Dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu pada nilai Pancasila, Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Seperti itu. Makna penting lainnya, Bung Karno juga menyatakan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi merupakan pemberian atau ilham dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Apabila kita kaitkan dengan teori kausalitas dari Notonegoro bahwa Pancasila merupakan penyebab lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia, maka kita kembalikan kemerdekaan berasal dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan
dengan makna alenia ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sebagai makhluk Tuhan, sebaiknya segala pemberian Tuhan termasuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini wajib untuk disyukuri. Jadi salah satu bentuk wujud konkret mensyukuri nikmat karunia kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi terhadap pembaruan dalam masyarakat. Jadi seperti itu gambaran secara sumber sosiologis. Yang kita ke sumber yuridis ya berarti ya. Jadi pendidikan Pancasila negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Jadi salah satu cirinya yaitu pemerintah berdasarkan hukum, kemudian Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Jadi urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang yang merupakan salah satu kewajiban negara. Yang penting penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektual. Dengan demikian, melalui pendekatan yuridis ini, kita sebagai mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal sekaligus negara hukum material, sehingga dapat mewujudkan keteraturan sosial dan sekaligus terbangunnya suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Jadi kesadaran hukum tidak semata-mata mencakup hukum perdata dan pidana, tetapi juga hukum tata negara. Jadi ketiganya membutuhkan sosialisasi yang seimbang di seluruh kalangan masyarakat, sehingga setiap warga negara mengetahui hak dan kewajibannya. Selama ini kan kita tahu ya, masyarakat masih lebih banyak menuntut haknya namun melalaikan kewajibannya. Jadi ini mesti seimbang. Keseimbangan antara hak dan kewajiban akan melahirkan kehidupan yang harmonis sebagai bentuk tujuan negara mencapai masyarakat adil dan makmur. Yang terakhir, pembahasan tentang sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa. Tujuannya agar kita mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran atau usaha tentang mewujudkan kehidupan politik yang ideal, ya tentu saja dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, kita ingat, bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Jadi hal tersebut sependapat dengan Budiarto ya. Tahun 98 itu melalui pendekatan ini kita diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Pada akhirnya kita akan mampu memberikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan politik yang stabil dan dinamis. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan ini yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadikan panutan ya, maupun pedoman yang mengkaji konsep-konsep dalam pokok politik yang meliputi negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan,
dan pembagian sumber daya negara, dan banyak hal ya, baik itu di pusat maupun di daerah. Melalui kajian seperti inilah kita diharapkan lebih termotivasi, kemudian diharapkan bisa memberikan masukan secara konstruktif bagi infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Itu. Kemudian pertanyaan ketiga tentang jelaskan bahwa Pancasila itu sebagai identitas, pandangan hidup, kepribadian, dan jiwa bangsa Indonesia. Ini sebetulnya hampir sama ya seperti yang sebelumnya. Jadi kalau kita ingat kembali, Pancasila ini kan berasal dari bahasa Sanskerta ya, yang terdiri dari 5 panca dan sila, yang berarti dasar atau prinsip, kan gitu. Selama ini kita mengenal Pancasila sebagai identitas nasional, tapi pertanyaannya, apa sih yang dimaksud Pancasila sebagai identitas nasional ya? Jadi apa identitas nasional? Kalau kita kaji lagi, identitas yaitu kan sebuah ciri atau tanda jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok, atau sesuatu. Jadi sehingga membedakan dengan yang lain, kan identitas seperti itu gambarannya. Kemudian kalau kita kaji makna nasional, nasional ini merujuk pada konsep kebangsaan. Jadi kalau kita jadikan satu, identitas nasional itu adalah suatu ciri atau jati diri dari suatu bangsa atau negara yang membedakan dengan bangsa lain. Jadi seperti itu. Pancasila sangat kuat. Jadi katanya itu kan sangat kuat. Ya. Karena Pancasila itu ya Pancasila itu kan sangat kuat. Identitasnya dengan seperti itu artinya kita udah lengkap nih identitas, pokoknya Pancasila gitu ya. Kalau kita kembali lagi ingat tentang Pancasila itu adalah dasar negara, kemudian ideologi bangsa serta sumber dari segala hukum. Kan sederhananya seperti itu. Pandangan saya ya, nilai-nilai di dalam Pancasila juga terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Jadi kalau kita kembali tentang sejarah pembentukan Pancasila juga sangat melekat pada sejarah berdirinya negara Indonesia. Jadi dengan demikian Pancasila dapat dikatakan sebagai identitas nasional bangsa Indonesia karena Pancasila sangat melekat dengan segala keberagaman yang ada di Indonesia. Ya, ini kita sangat penting ya mengetahui tentang identitas, kemudian kita berpandangan terhadap Pancasila itu seperti apa. Ini identitas nasional yang membentuk kepribadian bangsa kita. Jadi harus mendorong bangsa kita ini, kemudian kita berperan sebagai penyeimbang dari jalannya kehidupan berbangsa bernegara, negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau kita seperti itu ya, tadi. Jadi kalau kita pertimbangkan lagi tentang pertanyaan nomor 3, lemot. Gambarannya seperti tadi ya. Kalau menurut saya ya kita Pancasila itu ikatannya sangat kuat karena ya dasar ideologi ya, terus kemudian sumber hukum, kemudian juga nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu juga terdapat dalam UUD. Ya walaupun demikian ya tidak berarti negara Indonesia harus menentang globalisasi. Artinya kalau kita udah ada identitas dari zaman dulu terus globalisasi itu ya kita nggak menentang. Jadi sebaliknya, bangsa Indonesia itu harus lebih cermat dan bijak dalam menghadapi tantangan-tantangan dan peluang dari arus
globalisasi dengan menggunakan pedoman dasar dari Pancasila itu sendiri. Posisi Pancasila sebagai identitas nasional harus menjadi sumber pijakan ya untuk kita ke depannya. Jadi contohnya seperti dalam pembuatan kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan, terus kemudian peraturan-peraturan pemerintah. Jadi oleh karena itu Pancasila itu tidak boleh bergeser dari keberadaannya. Itu fix pokoknya identitas nasional dan kita harus jaga ya. Jadi dipastikan dengan undang-undang terus kemudian kebijakan yang disahkan daripada sifat dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri ya. Kalau kita tidak mengikuti itu kan secara nggak langsung nilai-nilainya akan keluar dari cita-cita Pancasila, cita-cita yang leluhur kita ya. Kalau kita ingat kembali tentang beberapa problematika yang dapat mengganggu Pancasila sebagai identitas negara, misalnya ya kan orang ada korupsi ya, terus kemudian warga nggak gotong royong aja itu juga sebetulnya males-malesan untuk bersosial itu juga sebenarnya kan secara nggak langsung kita spontan secara sosial ya, karena itu dari akar budaya kita dulu ya, kita sudah terbiasa seperti itu. Kalau kepribadian seperti kayak gitu ya nggak ini gitu, orang ini jadi nggak Pancasilais gitu kalau dia nggak mau kumpul, nggak mau apa gitu kan, seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan ini bisa menjawab soal nomor 3 ya. Kita ke soal nomor 4. Bagaimana menurut pandangan Anda dengan situasi politik saat ini apabila dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila? Tentang politik, pandangan saya dibanding kita cerita tentang politik ya, artinya demokrasi yang diharapkan, terus kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada saat ini. Kalau saya sebagai orang karyawan ya, dengan adanya Omnibus Law itu seharusnya pengkajian dan pemahaman tentang keseimbangan itu diperhatikan oleh pemerintah ya. Artinya di situ banyak poin-poin secara kita masyarakat kelas karyawan itu ya merasakan pengaruh yang signifikan dengan kebijakan seperti itu. Itu kemudian kalau itu kan kaitannya dengan politik, karena sebuah kebijakan undang-undang dibentuk dari konsep seperti itu. Ya mudah-mudahan kedepannya juga tidak menjadi seperti ini. Tapi kalau untuk pemilu ini kan sudah mulai deket-deket dengan pemilu. Kalau pandangan saya tentang pemilu dibandingkan pemilu tahun 99 2000 tahun sebelumnya dibandingkan tahun ini seharusnya efek dari demokrasi itu sudah secara Pancasila itu sudah sesuai, sudah benar ya. Sedikit ini saja, dan mudah-mudahan dengan pemahaman kita yang lebih dalam tentang Pancasila menjadikan Indonesia lebih kuat, lebih kokoh, tidak tergerus. Seperti halnya juga kondisi informasi saat ini kan juga kita lebih cerdas untuk memilih informasi-informasi, kemudian memikirkan tentang kondisi kemasyarakatan kita dan pemahaman kita dengan nilai-nilai Pancasila. Mudah-mudahan itu menjawab semua soal-soal dari UTS Pendidikan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.